Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana tentang sistem skema dan jaringan irigasi. Skema sistem jaringan irigasi untuk menjelaskan bagan jaringan layanan yang direncanakan di dalam lingkup daerah irigasi atau DI. Pembagian daerah layanan dalam skema sistem jaringan utama irigasi dilakukan hingga pada tingkat blok tersier yang akan dilayani secara langsung oleh jaringan saluran primer dan saluran sekunder. Skema sistem jaringan irigasi dibuat menjadi satu bagian. Untuk penamaan peta tersier dilakukan berdasarkan jaringan saluran layanan dengan nomor urut dimulai dari hulu ke hilir. Penamaan nomenklatur peta tersier dilengkapi dengan posisi peta tersier yang berada di sisi kiri atau sisi kanan skema bangunan. Untuk penamaan skema bangunan dibuat harus menjelaskan bagan, jenis bangunan, serta nomenklatur bangunan yang direncanakan. Untuk gambar skema bangunan harus dijelaskan posisi atau jarak langsung bangunan dari titik awal ke titik stasiun. Penamaan nomenklatur bangunan dilakukan berdasarkan jaringan saluran layanan dengan nomor urut dimulai dari arah hulu ke hilir. Penggunaan peta-peta foto udara dan foto yang dilengkapi dengan garis ketinggian akan sangat besar artinya untuk perencanaan tata letak dari trase saluran. Perkembangan teknologi foto citra satelit ke depannya dapat dipakai dan dimanfaatkan untuk melengkapi dan mempercepat proses perencanaan jaringan irigasi. Sehingga banyak informasi lain yang dapat diantara lain dengan program atau software yang dapat memproses garis kontur secara digital. Sedangkan dalam perencanaan irigasi, presisi dalam pengukuran beda tinggi sangat penting. Meskipun demikian, banyak informasi lain yang dapat dipakai sebagai pelengkap perencanaan jaringan irigasi, antara lain sebagai cross-check untuk perencanaan jaringan irigasi. Data-data pengukuran topografi dan saluran yang disebutkan di atas merupakan data akhir untuk perencanaan detail saluran. Sistem pemberian 9 air terpulus atau berkala sesuai untuk daerah dengan debit tersedia aktual lebih rendah dari debit andalan 80%. Metode ini direkomendasikan untuk dijadikan dasar perhitungan kebutuhan air. 1. Tujuan-tujuan perencanaan, di mana dianggap bahwa 1/5 sampai 1/4 dari jumlah air yang diambil akan hilang sebelum air itu sampai ke sawah. Pemakaian air hendaknya diusahakan seefisien mungkin, terutama untuk daerah dengan yang ketersediaan air yang sangat terbatas. 2. Sistem irigasi yang berkelanjutan. Kehilangan yang sebenarnya dalam jaringan ini bisa jauh lebih tinggi dan efisiensi yang sebenarnya berkisar antara 30-40%. Kadang-kadang lebih realistis apabila pada waktu kebutuhan air rendah. Keseluruhan efisiensi irigasi yang disebutkan di atas dapat dipakai pada proyek irigasi yang sumber airnya terbatas dengan luas daerah yang digunakan sampai 10.000 hektar. Harga-harga efisiensi yang lebih tinggi dapat diambil untuk proyek-proyek yang irigasinya kecil atau proyek-proyek irigasi yang airnya diambil dari waduk. Inilah hasil presentasi kami. Lebih dari kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.